Jalan Raya Pos Jalan Dendels, Blora, Rembang. Jalan Raya Pos Jalan Dendels membentang 1000 km sepanjang utara Pulau Jawa dari Anyar sampai Panarukan. Sejak dapat dipergunakan pada 1809 telah menjadi infrastruktur penting dan untuk selamanya. Dengan jatuhnya Hindia Belanda pada 1942 disusul masa pendek pendudukan militerisme Jepang sampai 1945 berlanjut dengan revolusi 1945-1949. Orang sudah tak peduli lagi, bahkan tidak ingat lagi padanya. Untuk pertama kali ku dengar namanya tentu saja dari guruku di sekolah dasar Institut Budi Utomo, disingkat IBU. Di bawah pimpinan ayahku sendiri, sekolah ini sudah banting setir jadi sekolah nasional pada tahun 30-an. Apa pula sekolah nasional itu? Pendeknya secara tidak langsung, karena tidak mungkin secara langsung, diajar membenci penjajahan Barat, Eropa, Belanda. Baliknya mengagungkan bangsa sendiri, tak peduli ilmiah atau tidak, asal memerosotkan wibawa kolonial. Teks pelajaran dibikin sendiri tentu, yang bisa jadi bukti hukum diberikan secara lisan. Dalam gerakan nasional, sekolah nasional punya sahamnya sendiri. Kekuasaan kolonial menamakannya sekolah liar, Wildescholen. Untuk melawannya, kekuasaan kolonial mengeluarkan Wildescholen Ordonnantie dan memerintahkan menutup semua. Perlawanan terhadapnya telah memaksa kekuasaan kolonial mencabutnya. Sementara itu, antara lain ayahku masuk tahanan biarpun tidak lama, hanya 3 hari malam. Kata menir guru, sudah tak dapat kuingat lagi namanya. Marshal and Governor General Mr. Herman Willem Dendels, sang tuan besar Guntur, memerintahkan pembangunan jalan raya pos melalui penjatahan pada para bupati yang kabupatennya dilalui jalan ini. Penanggung jawab teknis pengerahan Rondi yang tak dapat menyelesaikan jatah yang telah ditentukan digantung sampai mati pada dahan-dahan pohon sekitar proyek. Tak terbilang lagi banyaknya pekerja yang mati, juga karena malaria, juga karena kelaparan, juga karena kelelahan, kata menir guru. Justru di sepanjang jalan raya pos Jalan Dendels ini terdapat kuburan-kuburan terluas di Pulau Jawa, dan ini bukan pembunuhan besar-besaran pertama yang dilakukan Belanda di tanah air kita. Tempat kelahiranku, Blora, tidak dilalui jalan raya pos. Dalam liburan-liburan panjang aku suka bersepeda kemana-mana. Antaranya menjelajahi ruas jalan raya pos Rembang Lasem, ruas jalan yang tak habis-habisnya ku kagumi. Lebar, bersih, diapit pepohonan asam rindang, dan lalu lintas tak putus-putusnya. Bis Bromo dan Tan seperti tak lelah-lelahnya pulang balik Surabaya Semarang. Tak jarang berjam-jam ku nikmati pemandangan jalan raya ini dari pojok utara alun-alun Rembang. Kekagumanku mungkin sama waktu melihat Autobahn pertama kali di Jerman pada 1960. Ya, kata menir guru, jalanan ini memang termasuk terbaik dan terpanjang di dunia pada masanya. Sama dengan jalan raya Amsterdam, Paris, nyatanya bukan Dendels yang bikin seluruhnya. Berabad lamanya sebagian terbesar jalanan itu sudah ada. Dendels hanya memerintahkan melebarkan sampai 7 meter semua batu untuk pinggiran dan pengerasan rakyat kecil, para petani yang harus setor dan tanpa imbalan. Atau dengan imbalan, hanya saja orang-orang atasan tertentu yang menerimanya. Atasan tertentu berarti para pembesar putih atau coklat, atau juga putih dan coklat bersama-sama. Bukan rahasia lagi, zaman kompeni adalah zaman maraknya korupsi. Residen atau asisten residen bahkan sebelum habis masa dinasnya. Bukan suatu keluar biasaan kalau telah menjadi tuan tanah, lebih kaya dan lebih berkuasa di kerajaan pribadinya daripada sebagai pejabat kolonial. Juga bukan rahasia bahwa di balik semua kekayaan yang berlebihan bertahta kejahatan, kebengisan, kekejaman terhadap orang kecil yang tidak berdaya. Anehnya, sejak kecil tak pernah jalan raya pos alias jalan Dendels jadi pokok percakapan dalam keluarga, di antara teman-teman, bahkan juga tidak sewaktu kami mengembarai wilayah sekitar ruas Rembang Lasem. Lebih aneh lagi kalau diingat, ibuku semasa gadis tinggal bersama ayah dan ibu tirinya tepat di sudut barat daya alun-alun Rembang.
Ayahku tinggal di pavilion dan 2 lantai di sebelah kanan rumah kakek. Bibiku, adik ibuku yang tinggal serumah dengan kakek mengajar di sekolah gadis Kartini School dan dalam kompleks kabupaten di sebelah timur alun-alun. Dan alun-alun Rembang sendiri berbatasan dengan ruas jalan raya pos Rembang Lasem. Mereka tak pernah membicarakannya. Seingatku, Kartini yang tinggal di Kabupaten Rembang setelah jadi Raden Ayu Bupati Rembang juga tak pernah menyinggung jalan raya pos ini dalam tulisan-tulisannya. Cukup aneh. Rembang dan Lasem adalah 2 kota tua yang sudah disebut-sebut semasa Majapahit, terletak pada Teluk Rembang yang panjang pantainya meliputi sekitar 200 km. Cekungan ini di barat dipagari pantai timur Semenanjung Jepara yang berakhir pada Tanjung Api-Api Anom. Di sebelah timur dipagari pantai Semenanjung Lasem yang berakhir pada Tanjung Bendo. Di lepas pantai kota Rembang bertebaran pulau kecil mengecil. Salah sebuah yang pernah kukunjungi bersama teman-teman sekolah dan menir guru adalah Pulau Marongan. Sebuah pulau karang berpasir putih kekuningan berbau amis, pantainya disebari bangkai ubur-ubur dengan perut penuh ikan-ikan kecil. Suatu pelayaran pertama yang tidak menyenangkan. Perahu yang kami tumpangi tak dapat balik ke kota Rembang. Angin dan ombak menyeretnya ke pantai lain. Jalan raya pos Rembang Lasem membentang menyusuri pantai. Muara kali Karanggeneng di bagian barat kota Rembang menjadi tempat bersandar perahu-perahu kayu antar pulau. Bagian depan dan belakangnya dipahat ragam bunga dan dedaunan berwarna-warni. Teluk ini sejak dahulu menjadi tempat galangan kapal armada Pati Unus yang menyerang Portugis di Malaka pada 1 Januari 1513. Nampaknya juga dibuat di sini. Serangan itu memang dipatahkan Portugis. Kapal komandonya ia pamerkan di pantai Rembang sebagai bukti pernah bertempur melawan bangsa terberani di dunia. Rupa-rupanya di Teluk Rembang ini juga dibangun armada Ratu Kalinyamat untuk membantu para pejuang yang melawan Portugis. Mula-mula membantu Johor pada 1550 dalam penyerangannya di Malaka, kemudian membantu Aceh pada 1573 dan 1574. Diperkirakan juga di Teluk Rembang armada Trenggono dibikin. Ratusan perahu dengan membawa ribuan prajurit yang dikirimkan untuk mengislamkan Pasuruan Jawa Timur yang berakhir dengan kekalahan meriam-meriamnya tak berdaya menghadapi penduduknya yang mengukuhi Siwaisme. Beberapa kali liburan di Rembang tak pernah kulihat sisa bangkai kapal komando kebanggaan Pati Unus. Sisa bangkainya pun tidak, yang ada barang 200 meter dari jalan raya pos di alun-alun Rembang adalah jangkar besi yang cukup besar berdiri miring dipagari dengan kayu. Orang percaya itulah jangkar salah satu dari 26 kapal armada Laksamana besar Cheng Hu yang berawak 1000 orang setiap kapal. 1 abad sebelum Belanda menjejakkan kakinya di bumi Jawa, jangkar itu sendiri sampai kulihat terakhir pada penghujung tahun 30-an. Sampai waktu itu aku percaya itu memang jangkar kapal armada Cheng Hu. Namanya dikenal di sepanjang pesisir Pulau Jawa sebagai Dampo Awang. Tak pernah ada cerita lain yang menyangkal. Sebagai monumen ekologi ia menunjukkan bahwa tempat jangkar itu dahulu 7-7,5 km di lepas pantai yang cukup dalam. Bisa dipercaya karena 15 sungai besar dan tanggung 6 di antaranya sungai pantai setiap musim hujan menuangkan lumpur dari lereng utara pegunungan Kapur Jawa Tengah ke teluk ini. Demak di seberang barat Semenanjung Jepara, dahulu ibu kota kerajaan Laut Demak, sekarang pun telah berada 7 atau 7,5 km dari pantai Laut Jawa karena pelumpuran. Dibandingkan dengan Rembang, Blora hanya sebuah desa. Makanya aku tak sakit hati bila datang ke rumah kakek di Rembang. Bibiku kontan menyambut, "Ai, anak desa datang." Sebelum Dendels, sebenarnya sudah ada jalan ke timur sampai ke Gresik. Jadi jalan raya pos dari sini sampai ke Gresik bukan jalan baru. Dendels hanya memerintahkan pelebaran dan pengerasan. Bahwa semasa Kompeni Rembang pun kota penting dengan pelabuhan pengekspor kayu jati, kapal garam, dan minyak kelapa dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Gedung-gedung Kompeni yang megah, diantaranya rumah kakekku sendiri. Gedung-gedung ini pada umumnya berderet di sebelah utara jalan raya pos. Di antaranya adalah gedung Residen Jepara Rembang. Di belakangnya terdapat sebuah pier batu yang menjorok ke laut.
berakhir dengan kopel terbuka tempat keluarga residen bercengkrama. Aku sendiri suka bermain di kopel ini. Keluarga residen tak pernah kulihat bercengkrama di sini. Lebih suka lagi adalah bermain pada kakinya yang dilindungi tumpukan batu karang. Di situ aku menangkapi ikan-ikan kecil sampai sekali waktu dengan sendirinya saja menjerit. Seekor ikan kecil telah mematil tanganku. Seorang anak pantai memperingatkan agar aku segera pulang karena sebentar lagi akan terserang demam. Mengikuti nasihatnya, aku pulang dan tak kena demam. Sejak itu, tak lagi berani menangkap ikan di situ. Di deretan rumah-rumah peninggalan company, juga dalam kerindangan pepohonan asam dan cemara, terdapat pembanian tempat para elit kota berenang dan sebuah pabrik gas dengan pipa-pipanya yang silang menyilang di udara. Lasem. Dari alun-alun Rembang ke timur sampai ke Lasem, jalan raya pos terasa jauh lebih tenang. Lasem sendiri dahulunya mungkin juga terletak di pantai, sekarang ya sudah beberapa kilometer dari Laut Jawa. Sedang di pantainya masih tersisa galangan kapal kayu. Di tempat ini dinamai Dasun. Lasem sendiri dahulu tempat kedudukan Bre Lasem, seorang pangeran Majapahit. Pada tahun 30-an kota kecil memberi kesan seakan kota Cina dengan tembok-tembok tinggi memisahkan rumah-rumah di baliknya dari penglihatan orang. Di antara rumah-rumah yang tak tampak dari luar tersebut adalah bengkel-bengkel besar penghasil batik pesisiran dengan warna-warni berbeda dari batik Jawa pedalaman yang berwarna coklat dan biru nila saja. Batik ini umumnya hanya dikenakan oleh wanita Tiongkok, Totok, dan keturunan. Dalam bengkel-bengkel yang tak nampak dari jalanan ini biasanya berlaku peraturan kerja yang ketat. Para pekerjanya wanita pribumi pada tahun 30-an itu juga pernah terbongkar bahwa dalam bengkel itu juga disediakan sel-sel penahan pribadi untuk menghukum pekerja yang tak memuaskan majikan. Sekali waktu juga terbongkar ada pembunuhan terhadap seorang pekerja wanita. Selain terkenal sebagai sentra batik pesisir dalam sejarah company, Lasem juga tercatat sebagai pengimpor senjata api gelap dari Singapura. Ini terbongkar sewaktu berkecamuk Perang Jawa pertama 1825-1830 atau Perang Diponegoro. Orang-orang Tionghoa penyelundup tersebut memasuk senjata apinya pada seorang pelarian wanita bangsawan keraton di Rembang dan selanjutnya melalui pedalaman menyerahkannya kepada pasukan Diponegoro. Pada akhirnya para penyelundup tersebut oleh company digantung di depan umum. Hampir satu abad sebelumnya pada 1740 Lasem juga pernah jadi pusat perlawanan terhadap company dalam rangka perang Cina. Waktu itu company dihalau dari seluruh pantai Laut Jawa oleh pemberontak Cina. Pemberontakan ini dipadamkan oleh pasukan-pasukan Madura atas perintah company. Di pantai Lasem ini pasukan-pasukan Dainippon mendarat dengan bantuan buku peta tropis Nederland. Mereka kemudian menusuk ke pedalaman. Dalam kekuasaan Jepang, galangan kapal kayu Dasun diteruskan produksinya. Di sini pula gerakan bawah tanah anti-fasis Jepang terhalau dari Surabaya dan Kediri membuka basis perlawanannya setelah berhasil meledakkan tangki-tangki minyak di Cepu dan kembali terhalau. Di sini pula gerakan bawah tanah anti-fasis Jepang berhasil membuat tenggelam 3 buah kapal kayu produksi Dasun. Sampai seberapa jauh kebenaran keberhasilan gerakan anti Jepang ini aku tak tahu, karena informasinya hanya dari satu orang. Cukup banyak peninggalan sejarah pada ruas jalan raya pos Rembang Lasem. Keheranan karena tak ada orang bercerita tentangnya, dan keheranan itu sendiri sedikit demi sedikit terpadamkan oleh bacaan yang ada di perpustakaan ayahku. Untuk kota kecil kami, perpustakaan ayah tergolong besar. Di dalamnya terdapat buku-buku semasa ayah masih belajar di Quick School Yogyakarta, ditambah dengan majalah dan buku lelangan dari para pejabat Belanda yang dipindahkan, dan terakhir ditambahi dengan buku-buku teknik elektro dan lain-lain yang dibawa pulang salah seorang paman dari Kaledonia. Bahasa Jawa, Indonesia, Belanda, Jepang. Ayah waktu itu sedang belajar bahasa Jepang, mengikuti kursus dari Kesatrian Institut Bandung pimpinan AFA Dausdekker. Karena takut pada ayah, hanya bila ia tak kelihatan saja aku berani membongkari perpustakaannya. Dengan diam-diam ku ambil majalah atau buku yang ada gambarnya. Dengan kemampuan bahasaku yang minim teks-teks gambar, kadang juga beberapa halaman aku bacai. Sekali waktu terdapat gambar Daedalus, nama yang sudah kukenal itu dengan sendirinya menarik untuk membaca keterangan tentangnya. Yang aku tidak mengerti aku tanyakan pada saudara-saudara angkat yang lebih tua, apa boleh buat waktu itu sejarah umum diberikan hanya sepintas lalu di sekolahan.
Dari bacaan di luar sekolah itu keketahui Mr. Howe Daniels Marshall and Government General Van Indi bukanlah wakil kerajaan Hindia Belanda di Hindia, melainkan wakil kerajaan Belanda di bawah Perancis. Tentang Napoleon memang diajarkan di sekolah, tetapi Raja Belanda Lodewijk Napoleon hanya namanya saja disebutkan. Ternyata dia saudara Napoleon Bonaparte. Beberapa tahun kemudian, di masa pendudukan Jepang sebagai tukang ketik kantor berita Domei, sekarang bernama Kyodo, kesempatan terbuka untuk membaca buku-buku referensi kantor dan terutama ensiklopedia besar Winkler Prince. Nama Daniels dengan sendirinya menarik minatku untuk membacanya dan cukup mengejutkan. Sang Marshal and Governor General Van Indi ini yang diagungkan di Hindia sebagai pengalas dasar perombakan-perombakan di Hindia, penggalang jalan raya pos yang tak akan pernah lepas dari namanya. Ternyata sejak paruh kedua abad lalu semakin lama dimunculkan sebagai tokoh kontroversial. Ia juga digambarkan sebagai seorang yang berhati baja sekaligus berkepala angin yang tak punya kekuatan untuk menghadapi argumentasi baik atau buruk, benar atau salah, dan langsung mengancam dengan bentakan akan menembak mati lawan berargumentasi. Ia seorang pengagum Napoleon dan ia bayangkan dirinya sebagai Napoleon kecil. Lingkungan dan bawahannya harus laksanakan perintahnya. Dengan gambaran ini dalam otaknya sebagai Napoleon kecil dengan karir militernya, beberapa kali ia melakukan coup terhadap negaranya sendiri. Beberapa kali gagal, malah ia terpaksa melarikan diri. Pada akhirnya ia berhasil juga mempersembahkan negerinya Belanda pada Perancis pada Napoleon. Malah di bidang kemiliteran bidangnya sendiri sebagai jenderal pun ia mulai dipertanyakan keunggulannya, dan dengan bukti-bukti sebagai administrator yang hebat, pemberontakan Banten dan Cirebon mulai disodorkan sebagai bukti kegoblokannya. Demikian pula halnya dengan pembangkangan Sultan Sepuh Yogyakarta, dinilai sebagai akibat kecerobohan dan ketidaktahuannya tentang tradisi kolonial. Maksudnya bahwa penjajah Eropa atas Hindia justru memanfaatkan sistem feodal tradisional turun-temurun dan kerjasama Eropa dengan kaum feodal. Sedangkan perombakan tata hukum di Hindia, dialah justru pelanggar hukum nomor wahid melalui pembunuhan langsung dan tak langsung atas pribumi hanya agar pembangunannya terlaksana. Ia diangkat jadi gubernur jenderal Hindia oleh Lodewijk Napoleon pada 1808 untuk menyelamatkan Jawa, satu-satunya pulau besar yang belum dikuasai Inggris. Waktu itu Perancis Napoleon sedang berperang melawan persekutuan Eropa. Kekuatan laut Belanda sudah merosot, sekarang yang merajai laut adalah Inggris. Dan sejak masa ini Belanda tak mampu lagi berlaga di perairan untuk waktu-waktu selanjutnya. Hegemoni laut yang dirambasnya dari Spanyol dan Portugis kini pada gilirannya dirampas Inggris. Spanyol dan Portugis membangun hegemoni berdasarkan sistem militer di negeri-negeri jajahannya, dan selama sistemnya militer, jajahan-jajahannya dikuasai dengan kebengisan dan perampasan atas semua benda berharga, terutama emas dan perak. Rampasan-rampasan diangkuti ke negerinya sehingga mematikan ekonomi dalam negeri mereka. Belanda dapat menumbangkan kekuatan laut mereka karena mendasarkan pada perdagangan internasional yang dilandasi perdagangan monopoli atas komoditi pasar dunia hasil bangsa-bangsa jajahannya, kerjasama dengan golongan feodal negeri jajahan. Inggris menggusur hegemoni laut Belanda dengan kekuatan yang diperolehnya dari penertiban administrasi negeri-negeri jajahannya dan kerjasama dengan golongan menengah mereka sehingga dapat mengembangkan produksi dalam negerinya menjadi komoditi ekspor ke negeri-negeri jajahannya. Dalam pada itu kekuatan Perancis dalam perang melawan persekutuan Eropa dihancurkan di perairan Mesir. Juga sisa kekuatan laut Spanyol sekutu Perancis dihancurkan di perairan sini oleh persekutuan Eropa. Untuk mempertahankan Jawa yang belum diserbu Inggris, Belanda mengirimkan sisa kapal-kapal perangnya ke Jawa dengan kekuatan maksimal, dan itu pun dengan persenjataan separuhnya saja. Sangat tidak berarti untuk menangkis serangan Inggris. Maka nyali kekuasaan kolonial di Jawa sudah mengkerut begitu kecilnya akibat kehilangan kapal dan kekalahan-kekalahannya di Maluku melawan Inggris. Sebuah kapal perang fregat Inggris sampai bisa memasuki Teluk Batavia dan merampas fregat Belanda yang bersenjata lengkap, disaksikan kapal-kapal bersenjata Belanda lainnya. Pada 1806 dan 1807 satu eskader Inggris telah melakukan penghancuran terhadap kekuatan laut Belanda di Batavia dan Gresik. Dalam November 1806 Skoci Inggris dilepas dari kapal-kapal perangnya mengejar kapal-kapal Belanda yang sedang melarikan diri ke pantai dan membakarnya bersama dengan sejumlah kapal dagang.
Dan itu terjadi dalam jarak tembak meriam-meriam Belanda. Demoralisasi pada kekuasaan Belanda di Jawa juga mencerminkan hancurnya kekuatan lautnya. Itu sebabnya Ludwig Napoleon mengangkat Mr. Herman Willem Daendels ini jadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, merangkap Panglima tertinggi Angkatan Darat dan Laut. Wilayah lautnya ditetapkan mulai dari Tanjung Harapan ke timur. Belum lagi korupsi yang menggerogoti dari dalam, penyakit menahan persekongkolan antara pejabat kulit putih dengan para pembesar pribumi dalam memeras rakyat kecil. Untuk melakukan tugas sebanyak itu, Daendels lah yang dianggap orang yang paling tepat. Sikapnya tidak kenal kompromi, juga dianggap cocok untuk melakukan perombakan-perombakan sesuai dengan mutiara-mutiara yang dihasilkan oleh revolusi Perancis. Banyak yang diharapkan dari dirinya oleh Ludwig Napoleon. Ia diharapkan bisa memulai babak baru dalam pemerintahan di Hindia, putus arang dari pemerintahan sebelumnya. Ia diharapkan dapat memerangi penyalahgunaan kekuasaan, membenahi perdagangan dan pertanian. Walaupun sebenarnya revolusi Perancis, liberté, égalité, dan fraternité disebut-sebut, namun nasib rakyat pribumi biasa sama sekali tidak tersinggung. Dan terutama sekali ia diharapkan bukan saja dapat mempertahankan koloni, juga memberi pukulan pada musuh. Ia mendapat kuasa tanpa batas sekalipun hanya melalui lisan. Setelah mendapat pengangkatan, ia segera berangkat ke Jawa. Ia tidak berangkat dengan kapal dari Belanda seperti semasa aman. Untuk menghindari kapal-kapal Inggris yang merajai lautan, ia menempuh jalan darat melalui Paris, Lisboa, dan Cadiz di Spanyol Selatan. Dari sini ia menyeberang ke Kepulauan Kanari, sebuah kepulauan di Samudra Atlantik di barat Afrika Utara. Selanjutnya naik kapal Amerika ke New York. Mengapa harus menempuh jarak sejauh itu? Karena dalam perang besar Perancis melawan persekutuan Eropa, Amerika bersikap netral. Mengapa ke New York? Karena tak didapatkan kapal Amerika yang berlayar ke Jawa. Baru dari New York ia dapat menumpang kapal Amerika ke tujuan Jawa, dan itu pun tidak menggunakan namanya sendiri tapi nama istrinya, Van Vleerden. Apapun tugas yang dikatakan diembannya, yang terpenting adalah pertahanan militer terhadap serangan Inggris, dan inti pertahanan adalah menyelamatkan Batavia sebagai ibu kota kerajaan dunia Belanda di Asia. Maka juga tempat-tempat yang diperkirakan akan bisa didarati Inggris diperkuat dengan benteng. Ketidakberdayaan di laut memaksa ia menggariskan sistem pertahanan darat. Diperintahkannya pembangunan benteng di Teluk Panaitan, Mewendai di ujung kulon. Tenaga kerja diperintahkan pada Sultan Banten untuk memasok, dan para pekerja paksa ini juga pejabat-pejabat kulit putih berkaparan mati sebagai tikus, baik karena pelakukan maupun karena penyakit, dan terutama karena kelelahan dan kelaparan. Sultan menolak memasok rakyatnya lebih banyak. Ia diturunkan Sultan Banten dari tahta dan membunuh patinya serta merampas sebagian wilayah kesultanan. Sultan baru yang diangkatnya juga tak mampu memenuhi pasokan tenaga kerja dan juga dipecat. Penduduk berontak dan ia padamkan dengan bengis, dan benteng tak akan pernah selesai untuk selama-lamanya. Ia tak jera mendirikan benteng di mana-mana, dibututi dengan terbunuhnya rakyat kecil pribumi yang melakukan kerja paksa. Tetapi kita sedang bicara tentang jalan raya pos, jalan raya Inggris. Pada mulanya ia perintahkan perbaikan dan pelebaran jalan air Anyer Batavia. Pertama kali mendarat jalan ini dilaluinya jadi sudah ada. Ia tempuh jarak itu dalam 4 hari. Setelah diperkeras dan dilebarkan dapat ditempuh dalam sehari. Pekerjaan ini nisbiah mudah saja karena medannya datar. Hambatan hutan belantara sepanjang lebih kurang 40 km dapat diatasi tanpa kesulitan berarti. Demikian juga dengan ruas jalan Batavia-Buitenzer. Lain halnya waktu mengerjakan Buitenzer Karangsembung yang terdiri dari ruas Cisarua Cianjur, Cianjur Raja Mandala Bandung, Bandung Parakan Muncang, Parakan Muncang Sumedang, Sumedang Karangsembung. Dalam membuat jalan yang sulit menembus gunung-gunung tinggi ini dikerahkan 1.100 tenaga kerja paksa. Waktu pembikinan jalan menembus Megamendung, 500 tenaga kerja paksa pribumi diberitakan tewas. Jumlah tersebut besar kemungkinan telah ditekan. Menurut laporan, para pekerja memang mendapat jatah beras dan garam. Khusus pembikinan jalan Cianjur Sumedang diberikan jatah pekerja sebanyak 1,25 pon beras setiap hari dan 5 pon
garam sebulan. Sebelum disediakan peralatan, mereka harus bawa peralatan sendiri. Biaya yang dikeluarkan dari kocek pemerintah untuk pembiayaan jalan di wilayah Batavia dan Bilangan sebesar Rp30.000 perak dan sejumlah itu dalam bentuk kertas kredit. Itu menurut Daendels sendiri. Berapa nilai uang sebanyak itu pada waktu itu? Perbandingannya hanya dapat dilihat dari gaji Presiden Dewan Hindia yang ditentukan sebesar Rp25.000 setahun. Besarnya jumlah pribumi yang tewas tidak membuat Daendels berhenti di tengah jalan. Dengan demikian korban-korban yang lebih banyak lagi di berjatuhan sebenarnya sama saja dengan genosida, pembunuhan besar-besaran, dan demikian bukan pertama kali dialami oleh penduduk kecil pribumi. Genosida pertama yang dilakukan Belanda dilakukan oleh Jan Pieter Sun Koen di bulan-bulan awal pertama 1621 di Banda Neira. Seluruh penduduk binasa, sebagian sempat melarikan diri mengungsi ke pulau-pulau lain. Belanda mendatangkan budak belian untuk menjadi penduduk baru buat memelihara dan menjadi pemetik pala dan cengkeh yang ditinggalkan penduduk aslinya. Genosida setelah Daendels dilakukan melalui kultur stelsel alias tanam paksanya. Ribuan orang kecil di Gerobokan, wilayah Kepresidenan Semarang sekarang, berkaparan tak terkuburkan. Bagi orang muslim wajib mengurus mayat sesuai dengan kemuliaannya sebagai makhluk Tuhan. Bahwa mayat berkaparan tanpa ada yang menguburnya menerjemahkan keadaan bahwa masyarakat desa yang dilanda kelaparan sudah tak ada yang mampu bangkit, apalagi mengurusi saudara-saudara yang sudah mendahului. Berapakah jumlah rakyat kecil pribumi yang tewas baik di Banda Neira, proyek jalan raya pos, dan kultur stelsel? Yang di Banda Neira tak pernah disebutkan angka, yang di jalan raya pos menurut sumber Inggris hanya beberapa tahun setelah kejadian 12.000, yang di Gerobokan 3.000, sementara ada yang menyebut 5.000. Tak pernah ada komisi resmi yang menyelidiki. Nyawa rakyat kecil pribumi nampaknya hanya baik jadi sumber kebesaran Barat. Genosida yang hampir tak pernah diungkit adalah yang dilakukan Jepang di Kalimantan Barat. Sama sekali tak ada angka disebutkan. Juga sama sekali tak pernah ada niat untuk membentuk komisi penyelidikan sampai sekarang. Genosida terakhir yang dilakukan Belanda terjadi pada 1947 di Sulawesi Selatan oleh pasukan Kapten Westerling. Berapa yang jadi korban? Manai Sobian menyebut angka 40.000. Memang dari pihak Belanda kemudian ada usaha untuk melakukan penyelidikan yang membuahkan angka 5.000. Tak jelas angka mana yang benar. Genosida terakhir sampai sekarang adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah umat manusia dalam abad ini, justru dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri hanya agar Indonesia bisa menjadi pasar modal besar dunia. Dan sekali ini ada kemauan sungguh-sungguh untuk menyelidiki jumlah korban, tidak lain dari Presiden Soekarno yang memerintahkan adanya sebuah fact-finding commission. Terdiri dari pejabat tinggi dan beberapa menteri di daerah-daerah yang didatangi. Mereka hanya menjabatkan angka-angka kibulan dan tuntutan pembubaran PKI. Mereka kembali membawa angka-angka kibulan dan Soekarno tidak percaya, sedangkan genosida berjalan terus dan semakin hebat. Lantas bagaimana dengan jalan raya pos yang menurut Inggris memakan 12.000 orang? Gagasan membuat jalan raya pos muncul dalam benak Daendels waktu ia dalam perjalanan darat pada 29 April 1808 dari Buitenweg alias Bogor ke Semarang dan Ostok alias Jawa Timur. Hanya saja yang dinamai Ostok atau Jawa Timur pada waktu itu bukan seperti sekarang, tetapi sebagian menyempit dari Jawa Timur yaitu Pasuruan terus sampai Selat Bali. Pada 5 Mei 1808 dalam perjalanan ini ia mengambil keputusan membuat jalan dari Bogor ke Karangsembung di daerah Cirebon, jarak sepanjang 250 km. Berdasarkan perintahnya, pekerjaannya harus dilakukan sehabis panen padi dan sehabis memetik kopi. Jauh sebelum ini di daerah Priangan dikenakan kopi stelsel, wajib tanam kopi dan harus menjualnya pada company. Dari ekspor kopi, company membiayai pemerintahannya. Priangan paling cocok untuk tanaman kopi. Dan untuk melancarkan perekonomian company, jalan ekonomi perlu ditingkatkan. Digabungkan dengan keperluan pertahanan, jalan ekonomi juga dibuat jadi prasarana militer. Dalam pembangunan ini setiap jarak 150-960 meter harus didirikan tonggak atau pal untuk jadi tanda jarak dan juga tanda kewajiban bagi distrik, kawanan dan penduduknya untuk memeliharanya. Ketentuan jalan
Ketentuan lebar jalan bila medan memungkinkan adalah 7,5 meter. Setelah pembangunan sampai ke Karangsembung, Residen Cirebon mengajukan permohonan agar pekerjaan diteruskan melewati ke residennya. Selanjutnya demikian pula halnya dengan Residen Pekalongan, dan Jalan Raya Pos pun semakin panjang hanya sekarang memantai. Korban-korban pun terus berjatuhan. Oh ya, sebelum lupa ingin juga disinggung sedikit tentang residen dan asisten residen. Bukankah aneh istilah company ini, residen, kan artinya yang sebenarnya penduduk. Dalam pemerintahan kolonial, company atau VOC pada mulanya berarti kepala kantor dagang company, suatu pangkat sedikit saja di bawah duta. Pendeknya di antara pedagang dan diplomat. Dengan demikian kuat dan berkuasanya company, lambat laun ia membawahi beberapa kabupaten dalam urusan penerimaan kontingen atau wajib setor hasil bumi. Ia menerimanya dari para bupati, sedang bupati dari rakyatnya. Pejabat ini tidak digaji oleh pemerintah company. Penghasilannya berasal dari presentasi penerimaan kontingen yang dibeli dan diangkut ke Eropa oleh kapal-kapal company. Untuk menaikkan penghasilan, seorang residen cukup menekan bupati untuk menaikkan setoran. Untuk memenuhi keinginan itu, pada gilirannya menuntut lebih banyak dari rakyatnya. Kontingen yang diwajibkan tidak selalu sama macamnya, tergantung pada pertanian setempat. Setidak-tidaknya berupa komoditi untuk pasar internasional, terutama Eropa, beras dan garam untuk komoditi Hindia, juga minyak kelapa, sedang kopi untuk pasar internasional dan menjadi sumber keuangan VOC nomor 1. Dengan rusaknya angkatan laut dan armada dagang Belanda, penjualan kopi ke Eropa sudah tidak mungkin. VOC menjualnya pada kapal-kapal dagang Amerika yang netral dalam perang besar Prancis melawan persekutuan Eropa. Dalam pemerintahan Daendels, para residen dan asisten residen dicabut haknya mengurusi kontingen. Mereka sekarang mulai digaji. Kontingen diharuskan disetorkan ke gudang-gudang pemerintah company. Pengawasan pemerintah diharapkan dapat memberantas persekongkolan antara para residen dan asisten residen dengan para bupati dalam memeras rakyat kecil. Juga para bupati dikurangi kekuasaannya. Mereka tadinya juga tidak mendapat gaji, sekarang mendapat. Berarti dari penguasa daerah setempat mereka sekarang menjadi birokrat, menjadi pegawai company. Dengan semakin panjangnya jalan raya, Pos Daendels memperluas tanam paksa kopi di daerah-daerah yang cocok untuk tanaman itu. Tanam paksa ini kemudian dihidupkan kembali semasa Orba. Hanya yang ditanam paksakan adalah tebu. Barangkali juga sama seperti masa Orba, semasa company juga harga diturunkan untuk dimanipulasi semasa panen. Boleh jadi karena selama rakyat kecil pribumi tidak berdaya, maka jadi sumber datangnya kekayaan bagi pihak yang sebelum berhasil membuat mereka tidak berjaya. Memang menarik memperhatikan bagaimana company mampu meninggalkan warisan sistem dalam alam kemerdekaan. Kopi adalah penghasil terbesar company Belanda, bukan saja untuk membiayai pemerintahannya di Hindia, juga untuk memperkaya negeri dan bangsa Belanda. Pada abad 19 ia telah mendesak kedudukan rempah-rempah Maluku, Banten, dan Aceh. Apalagi semasa pemerintahan Daendels, Malaka jatuh sepenuhnya ke tangan Inggris dan dengan sendirinya rempah-rempah pula. Dalam pembikinan jalan memantai laut dari Karangsembung sampai Semarang, pekerja paksa bukan saja diserang oleh kelelahan, juga oleh malaria. Sedang waktu menggarap ruas Demak Kudus memotong Semenanjung Muria Jepara, para pekerja berkaparan dalam meninggikan tanah di rawa-rawa Karanganyar, baik karena kelelahan, perlakuan keras, maupun malaria yang berabad menghantui wilayah Karanganyar. Malahan semasa mengerjakan ruas ini, rawa-rawa Karanganyar sebagian merupakan tepian laut yang menjorok ke darat, lingkungan alam yang cocok dari habitat buaya. Juga di sini begitu jalan raya pos selesai langsung dikeluarkan perintah menanam paksa kopi, sekalipun alamnya tidak begitu cocok untuk tanaman tersebut. Kegagalan yang mengikutinya harus ditanggung oleh para penanam. Sebelum penjajahan Belanda telah ada jalan raya, walaupun tidak sempurna, dari Semarang ke Mataram. Jalan ini adalah prasarannya pengangkutan ekspor beras ke luar Jawa. Semasa company masih tetap jadi jalan beras, tidak semua untuk ekspor. Sebagian untuk mengumpani para serdadu pejabat company, juga menjadi jalan diplomasi antara Belanda dan Mataram. Ruas Demak Kudus sebelumnya juga sudah ada, bahkan setelah jadi prasarana ramai semasa penyebaran Islam di abad 15-16. Jalan raya pos diteruskan sampai ke Juwana. Di sini Daendels menemukan adanya kerajinan tembaga dan kuningan. Langsung para pengrajin ini ia pusatkan di suatu tempat. Sekarang mereka diwajibkan hanya memproduksi peluru, senapan, dan meriam.
Setelah pemerintahan Daniels dan produksi pasar peluru tadi tak lagi berlaku, Juanda jadi sentra kerajinan tembaga dan gunungan di seluruh Hindia. Jalan Raya Pos diteruskan sampai Rembang. Pada waktu itu jalan pantai sampai ke Rembang sudah berabad ada, dan sejak ada penjajahan Kompeni Belanda telah menjadi jalan inspeksi pemberantasan penyelundupan terutama candu. Rembang juga menjadi tempat galangan kapal dan ekspor kayu, baik karena galangan-galangan di Teluk Rembang maupun ekspor kayu jati membuat hutan-hutan jati menjadi rusak. Walau menjelang akhir abad 19, kerusakan-kerusakan tersebut dibenahi dan dihutankan kembali, namun tanah-tanah kritis masih belum teratasi sampai sekarang abad 20. Sampai menjelang abad 20, botak-botak daerah hutan ini sampai sekarang masih dapat dilihat di sebelah kiri ruas jalan Rembang Blora. Adapun wilayah Rembang Blora merupakan wilayah hutan jati yang jadi bagian dari wilayah hutan jati Jawa Tengah dan Jawa Timur seluas 650.000 hektar.